Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Tanyun memikirkan Dongfang Yushu, Dewa Naga Emas, Dewa Naga Iblis, Dewa Sembilan Surga, serta dewa lainnya yang dulu menemaninya untuk menjaga kedamaian alam dewa. Tanyun masih ingat bahwa Dongfang Yushu menderita luka serius yang tak terhitung jumlahnya selama pertempuran di alam dewa. Tanyun menutup matanya dan meneteskan air mata. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, "Yushu, di masa lalu, Tuhan telah menyelamatkan kamu berkali-kali. Tapi kali ini, Tuhan tidak bisa menyelamatkan kamu. Terkadang, aku membenci diriku sendiri. Saat itu, aku salah karena terlalu percaya pada Xingtian Supreme dan Si Yuan Supreme. Hal itu menyebabkan situasi seperti saat ini. Tapi jangan khawatir, Tuhan tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama dalam hidup ini." Tanyun membuka matanya dan menatap ratusan juta pola formasi di gerbang menara. Tanyun menemukan bahwa formasi itu belum pernah ada orang yang bisa menghancurkannya. Tanyun berkata, "Pola formasi ini diciptakan olehku di masa lalu. Belum pernah ada orang yang memasuki menara ini. Itu artinya Sugeyu berbohong soal adanya pil dewa di dalam menara ini." Awalnya Tanyun sangat kebingungan mengapa ada sebuah pil dewa di dalam menara Dewa Iblis. Padahal Dongfang Yushu tidak tahu mengenai teknik pemurnian pil. Sekarang keraguan itu telah teratasi mengenai berita adanya sebuah pil dewa pasti dibuat oleh Istana Jiwa Ilahi. Pada saat yang sama, sebuah keraguan baru datang lagi. Tanyun cukup penasaran apa sebenarnya yang ditinggalkan oleh Yushu di dalam menara Dewa Iblis. Tanyun meletakkan tangan kanannya di gerbang menara dengan santai. Segera setelah itu, gelombang badai muncul di hati setiap murid. Mereka melihat kekuatan spiritual keemasan di tangan kanan Tanyun masuk ke dalam gerbang menara Dewa Iblis. Tiba-tiba suara keras terdengar sampai mencakup radius ribuan mil. Suara keras itu ternyata gerbang menara setinggi 1000 kaki yang telah terbuka. Para murid berteriak, "Senior Tan sangat luar biasa. Dia dengan mudah mengatasi formasi itu. Luar biasa. Aku sangat mengagumi Senior Tan." Di tengah kegembiraan dan kekaguman para murid, seberkas cahaya yang menyilaukan keluar dari menara. Setelah itu Tanyun masuk ke dalam. Sue Xian menatap Mu Mengyi dan Song Wuxiao. Lalu dia berkata, "Kakak, menurut kalian berdua, apakah ada pil ajaib atau pil dewa di dalam menara Dewa Iblis?" Song Wuxiao berkata, "Tunggu saja sampai kakak iparmu keluar." Pada saat yang sama, saat Tanyun melangkah masuk ke dalam gerbang menara Dewa Iblis, suara wanita yang akrab terdengar. "Selamat datang Tuan." Tanyun sangat bersemangat dan berkata, "Yushu, kamu di mana?" Ketika Tanyun berada di jurang pemakaman dewa, Dewa Honghuang pernah berkata bahwa Dongfang Yushu telah mati dan jiwanya hancur. Hal itu membuat Tanyun kebingungan mengapa ada suara Dongfang Yushu. Sosok wanita dengan tinggi ratusan kaki muncul di depan Tanyun. Wanita itu mengenakan gaun panjang. Meskipun tingginya ratusan kaki, tetapi tubuhnya terlihat mempesona. Wajah wanita itu sangat cantik dan terlihat alami. Dia adalah salah satu dewa dari 12 jenderal besar bawahan Tanyun. Dia adalah Dewa Manhuang yang bernama Dongfang Yushu. Pada saat ini, Dongfang Yushu yang cantik, dia mengepalkan tangannya di depan dadanya. Lalu dia berlutut. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan keengganan. Matanya mengungkapkan sebuah perpisahan. Tanyun berkata, "Yushu," Dewa Honghuang berkata, "bahwa jiwamu telah dihancurkan.
Jadi apakah ini kekuatan spiritual yang telah kamu padatkan? Kegembiraan Tanyun tiba-tiba berhenti karena dia menemukan bahwa Dongfang Yushu tidak menatap dirinya, melainkan menatap pada gerbang menara yang tertutup. Adegan itu membuat Tanyun sakit hati. Tanyun tahu bahwa Dongfang Yushu memang sudah mati, dan Yushu saat ini hanyalah sebuah gambar kekuatan spiritual yang telah dipadatkan sebelum dia meninggal. Melihat Dongfang Yushu yang berlutut dengan satu kaki, jelas itu membuat Tanyun menangis. Dongfang Yushu berkata, "Tuan, ketika kamu melihat gambar Yushu, Yushu sudah tidak ada lagi. Menara Dewa Iblis ini dibuat olehmu. Jadi Yushu ingin meninggalkan menara Dewa Iblis di hutan ini. Mungkin suatu hari Tuan akan melihat menara Dewa Iblis ini." Yushu juga tahu bahwa formasi larangan yang ada di menara ini hanya kamu yang bisa membukanya. Yushu percaya bahwa ketika menara Dewa Iblis dibuka, pasti itu Tuan yang membukanya. Tuan, Yushu sedih. Yushu tidak bisa menemanimu lagi. Tuan, Yushu memiliki sesuatu yang ingin dikatakan. Aku telah menyimpan terlalu lama di hatiku. Tuan, tahukah kamu, Yushu menyukaimu. Aku sangat mencintaimu. Terkadang Yushu membenci diriku sendiri karena pemalu dan tidak berani mengungkapkan hal ini. Sampai kamu dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi, Yushu belum bisa mengungkapkan perasaan ini. Dongfang Yushu menangis dan berkata lagi, "Tuan, Yushu sangat merindukanmu. Yushu takut tidak akan pernah bertemu denganmu lagi." Mendengarkan hal ini, Tanyun yang berdiri di tempat, air mata memenuhi pipinya. Tanyun tidak pernah tahu bahwa Dongfang Yushu memiliki perasaan padanya. Namun, semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, Dongfang Yushu terengah-engah dan berkata, "Tuan, di menara lantai ke-6, ada senjata klan Dewa Manhuang dan klan Dewa Honghuang yang sudah dikumpulkan. Jika Tuan mengambil senjata itu dan kembali ke alam dewa di masa depan, semoga Tuan memberikan senjata itu pada keturunan kami." Gambar Dongfang Yushu sering berkedip, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Lalu Dongfang Yushu berkata lagi, "Tuan, ingatlah, keturunan kami hidup di jurang alam Dewa Hongmeng. Mereka menunggu Tuan untuk memimpin mereka dan melakukan balas dendam. Sebelum Yushu turun ke benua hukuman surgawi di zaman kuno, aku menyegel segumpal jiwaku di dalam monumen dewa." Sebelum Dongfang Yushu selesai berbicara, bayangan dirinya tiba-tiba menghilang. Setelah itu Tanyun tertawa dan berkata, "Tidak hanya keturunan dari Dewa Manhuang dan Dewa Honghuang yang menungguku kembali ke alam Dewa Hongmeng, tetapi Yushu juga menyimpan secercah jiwanya yang disegel di monumen dewa. Ini bagus, Yushu, kamu tunggulah Tuan. Tuan pasti akan menghidupkanmu kembali." Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Tanyun menginjak pedang terbang dan menuju ke lantai 6. Setelah beberapa saat, Tanyun terbang turun di depan gerbang menara lantai 6. Ketika Tanyun melihat pemandangan di dalam menara lantai ke-6, perasaan sedih secara spontan muncul di dalam hatinya. Di dalam menara Dewa Iblis lantai ke-6, yang luasnya 300.000 kaki persegi, ada kapak dan palu raksasa yang menumpuk seperti gunung. Alasan mengapa Tanyun sedih adalah karena dia tahu kapak dewa dan palu dewa adalah senjata yang digunakan oleh klan Dewa Manhuang dan klan Dewa Honghuang. Melihat tumpukan kapak dan palu dewa itu, Tanyun menjadi teringat dengan Dewa Manhuang dan Dewa Honghuang. Tanyun meraung, mengubah kesedihan menjadi motivasi untuk balas dendam. Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti semua kapak dan palu dewa itu. Total ada 168.000 kapak dewa dan 109.600 palu dewa. Pada saat yang sama, Tanyun menemukan
bahwa roh senjata di palu dewa dan kapak dewa semuanya telah mati. Dengan mengendalikan kekuatan spiritualnya, kapak dan palu itu menjadi sangat kecil dan masuk ke dalam cincin Kiangkun milik Tanyun. Kapak dan palu ini hanya dapat digunakan oleh keturunan klan Dewa Manhuang dan klan Dewa Honghuang. Tanyun tahu betul, setelah dia bisa ke alam dewa dan berkunjung ke jurang alam Dewa Hongmeng dan menemukan para keturunan klan Dewa Manhuang dan klan Dewa Honghuang, Tanyun akan memberikan semua senjata ini pada mereka dan membawa mereka pergi dari jurang alam Dewa Hongmeng. Setelah mengambil keputusan, Tanyun melihat menara Dewa Iblis yang dia buat di masa lalu. Tanyun bergumam di dalam hatinya, menara Dewa Iblis tidak bisa aku bawa untuk saat ini. Jika aku membawanya, maka para orang kuat dari Istana Jiwa Ilahi, mereka akan keluar dan menghabisiku. Di masa depan, aku akan mengambil pohon kehidupan dan juga menara Dewa Iblis ini. Tanyun mengambil napas dalam-dalam, lalu keluar dari menara Dewa Iblis lantai ke-6. Kemudian, Tanyun menjentikan jarinya, dan sebuah pola muncul di gerbang. Menara Dewa Iblis dibuat oleh Tanyun di masa lalu. Dia secara alami dapat mengaktifkan dan menghilangkan formasi larangan yang ada di menara dengan mudah. Pada saat berikutnya, Tanyun telah mengaktifkan kembali formasi larangan di lantai 5, 4, 3, dan 2 secara berturut-turut. Setelah itu, Tanyun membuka gerbang lantai pertama dan melangkah keluar dari menara Dewa Iblis. Ketika gerbang lantai pertama di belakangnya tiba-tiba tertutup, lebih dari 3.000 murid Sekte Suci Huangfu, mereka berteriak dengan keras. Senior Tan sudah keluar. Apakah dia mendapatkan pil dewa atau tidak? Pada saat ini, Mu Mengyi tiba-tiba menoleh ke belakang dan berkata kepada 1.000 murid perempuan lainnya, Tanyun akan keluar. Kalian berbaliklah. Setelah mendengarkan hal itu, 1.000 murid perempuan berbalik. Ada tujuan mengapa Mu Mengyi meminta seperti itu. Karena ketika Tanyun melewati cahaya Dewa Iblis atau titik-titik cahaya yang mengelilingi menara Dewa Iblis, Tanyun pasti tidak akan menggunakan jubah apapun. Setelah itu, Tanyun melewati titik-titik cahaya dan bergegas muncul di depan para murid. Saat ini, Tanyun sudah memakai jubahnya kembali. Mu Mengyi berkata, Tanyun, bagaimana? Apakah ada pil dewa di dalam menara Dewa Iblis? Ribuan murid perempuan berbalik dan lebih dari 2.000 murid laki-laki. Mereka semua menatap Tanyun dengan penuh harapan. Tanyun menatap semua murid. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Lalu dia berkata, Aku hanya membuka gerbang lantai pertama. Tidak ada apa-apa di lantai pertama. Aku tidak bisa membuka formasi larangan yang ada di gerbang menara lantai 2. Aku tidak bisa membukanya, meskipun aku seorang master formasi terhormat tingkat suci. Tanyun tahu bahwa Mu Mengyi, Sui Zian, dan Song Xiao secara alami sadar bahwa dirinya sedang berbohong. Kekecewaan memenuhi para murid. Kebanyakan murid percaya pada perkataan Tanyun, dan hanya sedikit murid yang meragukan keaslian kata-kata Tanyun. Mu Mengyi terdiam. Dia berpura-pura kecewa dan berkata, karena tidak bisa dibuka, ayo segera berangkat ke sumur warisan kuno. Tanyun berkata, ya, kita harus segera ke sana. Mu Mengyi mengendarai perahu roh, membawa semua orang menuju ke Sungai Darah Para Dewa yang jaraknya lebih dari 20 juta mil. Sumur warisan kuno terletak di dasar Sungai Darah Para Dewa. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian, Mu Mengyi mengendarai perahu roh keluar dari hutan meteorit. Masih 8 juta mil jauhnya dari Sungai Darah Para Dewa. Dengan kecepatan perahu roh, butuh setidaknya 10 hari untuk mencapai tempat itu. Pada saat yang sama, Rui Yanchen yang sedang mengendarai perahu roh, dia bergumam di dalam hatinya. Menurut peta,
sungai darah para dewa ada di pegunungan. Ruyan Chen terbang turun di antara puncak gunung yang menjulang sangat tinggi. Ruyan Chen melihat ke bawah. Dia melihat sungai berwarna merah darah yang tak berujung di pegunungan. Aura sungai itu sangat mengerikan karena seperti tidak ada makhluk hidup yang tinggal di sana. Sungai itu bernama Sungai Darah Para Dewa. Konon pada zaman dahulu kala terjadi pertempuran para dewa. Para dewa jatuh dan darahnya mengalir ke sungai, sehingga disebut Sungai Darah Para Dewa. Namun seiring berjalannya waktu, Sungai Darah Para Dewa mengering dan tersapu oleh hujan yang tak terhitung jumlahnya. Darah para dewa yang bercampur dengan air hujan membuat sebuah danau berwarna merah. Ruyan Chen melihat sekeliling, lalu dia berteriak dengan cemas, "Tou Bameng, di mana kamu?" Tiba-tiba suara seorang wanita terdengar. "Tuan Muda Ruyan, kami di sini." Ruyan Chen sangat gembira. Dia mendaratkan perahu di tepi danau. Di sekitar tepi danau, ada formasi ilusi yang telah disiapkan. Setelah Ruyan Chen memasuki formasi ilusi, Tou Bameng dengan hormat berkata, "Bawahan memberi hormat pada Tuan Muda Ruyan." Lebih dari 1.400 murid Istana Jiwa Ilahi yang berada di belakang Tou Bameng. Mereka mengepalkan tangan mereka ke arah Ruyan Chen dan berkata, "Kami memberi hormat pada Tuan Muda Ruyan." Dalam uji coba di medan perang para dewa kali ini, ada 3.000 murid Istana Jiwa Ilahi dan 2.000 murid Sekte Abadi. Pada saat itu, Sugeyu mengatur agar Susisi memimpin lebih dari 1.400 murid Istana Jiwa Ilahi untuk melakukan penyergapan di area bongkahan es kuno. Lebih dari 1.400 murid Istana Jiwa Ilahi lainnya, mereka mengikuti Tou Bameng untuk menunggu di area sumur warisan kuno yang terletak di area Sungai Darah Para Dewa. Oleh karena itu, para murid di belakang Tou Bameng saat ini semuanya adalah murid Istana Jiwa Ilahi. Tou Bameng membungkuk dan berkata dengan kebingungan, "Tuan Muda, bukankah kamu berada di hutan meteorit? Mengapa kamu ada di sini?" Ruyan Chen memucat dan berkata, "Tou Bameng, semua murid Sekte Abadi kecuali kita berdua sudah mati. Bahkan senior kilin api emas sudah mati." Tou Bameng terkejut, tetapi dia tidak panik karena dia adalah reinkarnasi dari seseorang yang sangat kuat. Di sisi lain, para murid Istana Jiwa Ilahi yang berada di belakang Tou Bameng, wajah mereka memucat dan mata mereka mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Mereka berkata sambil gemetar, "Tuan Muda Ruyan, apa yang kamu bicarakan? Senior kilin api emas dari Istana Jiwa Ilahi, apakah dia benar-benar mati? Senior kilin api emas adalah monster periode dewasa tingkat kelima. Bagaimana dia bisa mati?" Mendengarkan hal itu, Tou Bameng melambaikan tangannya ke semua murid dan berkata, "Semuanya tetap tenang. Dengarkan dulu Tuan Mudaku." Semua murid terdiam dan menatap Ruyan Chen. Tou Bameng memandang Ruyan Chen yang gemetar. Lalu dia berkata, "Tuan Muda, jangan khawatir. Kamu bicaralah secara perlahan." Ruyan Chen menghela napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Lalu dia berkata, "Semuanya, Tuan Muda ini memimpin murid Sekte Abadi dan senior kilin api emas. Kami melakukan pertempuran dengan Tanyun dan murid Sekte Suci Huangfu lainnya. Tetapi Tanyun sialan itu sebenarnya memiliki kera di periode kesengsaraan tingkat keempat. Kera itu menghabisi senior kilin api emas. Hanya aku yang bisa melarikan diri dari sana." Setelah mendengarkan Ruyan Chen, para murid Istana Jiwa Ilahi merasa ngeri dan berkata, "Senior Touba, apa yang harus kita lakukan? Monster yang diberikan oleh kepala Istana Zuge untuk kita hanyalah monster periode kesengsaraan tingkat keempat. Pasti itu bukan lawan dari kera milik Tanyun." Pada saat ini,
Tidak hanya para murid Istana Jiwa Ilahi, tetapi juga Ruyanchen menganggap Tobameng sebagai orang yang mereka andalkan. Tobameng menutup matanya dan terdiam lama. Setelah beberapa saat, Tobameng membuka matanya dan berkata, "Tuan muda, ayo segera pergi dari tempat ini. Kita kembali ke tempat di mana formasi teleportasi ruang dan waktu akan terbuka." Aduh guys, apakah setelah Dongfang Yushu alias Dewa Manhuang dibangkitkan kembali akan jadi calon istri Tanyun atau tidak ya? Buat yang penasaran, terus ikuti channel ini. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.